Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Fedaulia dengan NIM 12330300022. Saya berasal dari jurusan Hukum Tata Negara semester 3, kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu problematika disparitas putusan hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. Tema ini relevan karena sering menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam praktik hukum di Indonesia. Sebelum itu, apa sih disparitas putusan hakim? Disparitas putusan hakim adalah fenomena di mana terdapat perbedaan yang signifikan di antara dua putusan atau dua kasus yang dianggap serupa. Salah satu contoh yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah perbedaan hukuman pada disparitas putusan hakim pada kasus afiliator binary option Indra Kents pada putusan nomor 1 pidana khusus tahun 2023 PT Bandung dengan kasus Doni Salmanan putusan nomor 117 pidana khusus tahun 2022 PT Banten. Kedua kasus ini sama-sama dituntut dengan pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang penyebaran berita bohong, juga dituntut dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang. Meskipun kedua kasus ini memiliki kesamaan dalam sifat bahaya dan dampaknya terhadap masyarakat juga dituntut dengan pasal yang sama, namun kedua kasus ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam pertimbangan beratnya sanksi. Pada kasus Indra Kents, terdakwa dijatuhi hukuman, yaitu hukuman penjara selama 10 tahun dengan denda sebanyak 5 miliar rupiah. Sedangkan pada kasus Doni Salmanan, terdakwa dikenai hukuman penjara selama 8 tahun dengan denda sebanyak 1 miliar rupiah. Dasar pertimbangan hakim sehingga terjadinya perbedaan putusan dalam kedua kasus ini yaitu tidak adanya kejelasan regulasi yang mengatur sanksi tentang tindak pidana seperti ini. Juga tidak adanya batas minimum pemidanaan yang memungkinkan hakim untuk menggunakan direksi dalam menjatuhi hukuman. Dengan adanya kasus-kasus seperti ini, pasti muncul pertanyaan-pertanyaan di tengah-tengah masyarakat seperti kenapa bisa terjadi atau kenapa bisa timbulnya perbedaan yang begitu signifikan padahal kasus-kasus tersebut sama bahkan hampir serupa? Apakah ini menunjukkan ketidakpastian hukum dalam peradilan di Indonesia? Pihak yang mendukung putusan hakim mungkin dapat berpendapat bahwa setiap kasus, setiap perkara itu memiliki fakta dan kondisi uniknya, sehingga hal-hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Juga, hakim memiliki kewenangan independen dalam memutuskan suatu perkara di persidangan. Namun, untuk orang-orang yang kontra terhadap hal itu, yang tidak mendukung putusan hakim, berpendapat bahwa perbedaan putusan dalam suatu perkara yang mirip akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan terhadap terdakwa-terdakwa tersebut. Juga dapat menimbulkan ketidakpercayaannya masyarakat terhadap hakim dan sistem peradilan di Indonesia. Untuk mengatasi perbedaan putusan hakim yang terlalu jauh, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu menyusun pedoman pemidanaan yang lebih rinci lagi agar para hakim memiliki panduan yang sama dalam memutuskan suatu perkara. Yang kedua, yaitu mengadakan pelatihan khusus secara berkala untuk para hakim agar putusan dan pemidanaannya itu konsisten. Dan yang terakhir, yaitu memperkuat pengawasan terhadap putusan melalui komisi yudisial agar para hakim itu lebih akuntabel. Sebagai penutup, disparitas putusan hakim
merupakan tantangan serius dalam sistem peradilan kita. Konsisten dalam keputusan bukan hanya untuk menjaga kepercayaan masyarakat, tetapi juga untuk menegakkan prinsip keadilan yang merata. Mari kita dorong perubahan menuju sistem hukum yang lebih adil dan transparan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.